disapa Budin. Adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Kutbudin Aibak adalah nama yang diberikan oleh bibinya, Hajah Uswatun Hasanah. Keluarganya hidup dalam kesederhanaan. Bahkan untuk sesuap nasi pun mereka harus berjuang. Saya Kutbudin Aibak, putra dari Bapak Kusnan dan Ibu Mardiah. Kami 3 bersaudara. Saya adalah anak yang pertama. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana dan bahkan mungkin dari keluarga yang kurang mampu, tentunya dari sisi ekonomi. Saya sangat ingat ketika masa kecil saya, di saat kemudian orang tua saya awal kali memiliki rumah itu masih berupa gedek. Selama masa kecil yang saya ingat, Pak Ibek itu kalau diibaratkan sebagai jalan itu jalan yang lurus, nggak ada belokan, tikungan nggak ada, jadi benar-benar anak yang baik, rajin, hanya fokus untuk belajar dan belajar, nggak pernah nakal gitu ya ibaratnya. Mulai MTS, MA sampai dengan kuliah pun rajin puasa Senin Kamis. Lahir di Termas 24 Juli 1977, Budin sudah akrab dengan kerasnya kehidupan. Ia sering menyusuri petak-petak sawah, mencari sisa padi yang tertinggal. Ngasak itu bahasa Jawa, istilah Indonesianya mungkin mencari sisa-sisa panenan di sawah. Jadi ketika ada orang panen padi, panen jagung, panen kacang tanah, panen kedelai dan semacamnya, setelah semuanya dibawa pulang oleh petani, oleh pemilik, kita kemudian ke sawah tersebut mungkin membawa wadah, termasuk juga kalau kacang tanah ya kita bawa alat, mungkin entah itu arit atau mungkin kayu, kemudian kita mencari di dalam tanah sisa-sisa kacang tanah itu. Istilahnya mungkin dijugili, bahasa Jawanya itu dijugili. Nah, kemudian kalau dapat ya minimal kemudian bisa dimakan, dimasak, kemudian dimakan bersama keluarga. Nah, sisa-sisa padi itu misalnya tadi yang ngasak itu, kemudian kalau terkumpul banyak, kemudian kita jual. Termasuk juga kemudian di masa kecil saya, kita membantu orang tua juga ke rumah bibi, bantu membuat menggusi es lilin, karena pada waktu itu bibi jualan es lilin, kemudian saya diminta untuk membantu. Alhamdulillah kemudian barat buat es lilinnya itu mungkin adonannya itu 1 ember, upahnya mungkin 100 rupiah, kalau 2 ember 200 rupiah. Itu sudah senangnya luar biasa. Pak Ebek itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, membantu orang tuanya dalam segi ekonomi, untuk membantu membeli sarana belajarnya. Dia sampai menjadi pemulung sampah, dijual. Hasilnya ya dibuat untuk kebutuhan pribadinya, untuk belajar, beli buku, beli tas, untuk jajan sendiri ya, karena memang orang tuanya saya yakin tuh jarang sekali ngasih uang jajan. Jadi dia pernah nguli, buang telek itu, buang kotoran telek itu tiap hari itu. Jadi dia dipasrai oleh Pak Liknya untuk merawat ayam petelur sekian ribu itu. Dia itu cuma merawatnya, buang kotorannya, terus kemudian makani, itu dipasarkan ke Pak Ebak itu. Saya lihat sendiri itu, jadi dia nyoroki telek itu. Saya sebagai anak yang nomor 1, anak yang pertama, juga paling tidak merasa punya kewajiban untuk membantu orang tua dalam hal ekonomi. Meskipun dalam hal ini mungkin cukup untuk pengganti uang saku saya atau mungkin uang jajan saya.
Saya masih ingat banget ketika kemudian pulang sekolah atau mungkin juga pas liburan sempat kemudian mencari barang rosokan, barang rosokan dalam artian juga entah itu botol-botol ataupun juga mungkin bekas besi-besi bekas yang mungkin dibuang oleh tetangga, mencari tempat di tempat-tempat sampah, sampai kemudian seperti itu dibawa pulang, diwadahi, mungkin wadahnya kita bawa kresek atau apa, kita masukkan dalam kresek itu, kemudian kita bawa pulang. Semua bentuk rosokan yang kemudian itu laku dijual, kita bawa pulang. Di sela aktivitasnya, Budin menyempatkan diri untuk membaca, mencatat, dan menimba ilmu. Ia tahu pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasibnya. Saya juga sempat kemudian menuntut ilmu diniyah di ilmu agama di diniyah ya. Kalau dulu nyebutnya sekolah sore itu ada yang sekarang disebut dengan diniyah atau TPG. Selain itu juga kemudian di masa kecil juga menjelang maghrib itu juga kemudian ke musola atau ke masjid, dan kemudian setelah jamaah maghrib itu ngaji Al-Quran, belajar mulai dari juz amma, kemudian belajar ngaji Al-Quran di musola, juga di masjid, kemudian sampai isya, dan bahkan juga sering tidur di musola atau di masjid. Tahun 1990, Budin lulus dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri Termas, Baron Nganjuk. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya di MTS Negeri Termas. Di sekolah inilah Budin menampakkan prestasinya. Ia jago dalam pelajaran matematika. Sampai kemudian pernah di pelajaran matematika itu saya juga kurang tahu apa kemudian memang saya pintar di situ atau apa, saya kurang begitu tahu. Tapi kemudian ketika satu kelas itu tidak ada yang bisa menyelesaikan pertanyaan satu soal matematika dari guru matematika, Pak Hudisono ini kemudian sebagai guru matematika memanggil saya untuk kemudian menyelesaikannya. Beliau kemudian memanggil saya adalah, Pak, maju, silakan. Ya, bagus, silakan. Dan alhamdulillahnya apa yang kemudian saya kerjakan dari soal yang diberikan oleh Bapak Guru ini, jawabannya adalah benar. Dan itu sering, hanya beliau, guru matematika yang kemudian memanggil saya Aibak, Bak, walaupun kemudian tidak lengkap ya, Bak, maju kan gitu. Tapi itu menjadi seolah-olah menjadi kebanggaan tersendiri. Wah, aku dipanggil Aibak. Ya, akhirnya kemudian nanti ketika kemudian kuliah ke Telungwagu itu menjadi panggilan yang familiar sampai sekarang. Untuk meringankan kesulitan ekonomi orang tuanya, sepulang sekolah, ia rela menjadi buruh tani dengan upah separuh dari orang dewasa. Kadang ia juga turut membantu ayahnya sebagai kuli bangunan. Saya masih ingat pertama kali belajar bekerja buruh tani itu di tetangga. Masih ingat ketika seorang yang bekerja buruh itu upahnya itu 1.500, karena saya masih belajar diberi upah separuhnya, Rp750. Itu sudah senangnya luar biasa. Alhamdulillah sudah dapat uang, sudah dapat uang dengan hasil keringat sendiri. Bapak saya itu adalah kuli ya, tukang iya, maka kemudian kalau pas ada yang menyuruh untuk bekerja, saya yang menjadi kulinya. Saya yang kemudian ngaduk luluhannya itu, yang kemudian ngusungi batu, bata ini itu dan serohnya. Tahun 1993, Budin lulus dari MTS dan melanjutkan ke Madrasah Aliyah Al-Hidayah di Termas. Ini dia juga menjadi murid saya ketepatan mengajar bahasa Arab di tahun 1995. Mereka juga demikian, jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang gigih terhadap pendirian di Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Kami sebagai guru pada saat itu terkesan kepada beliau bahwa ketekunan belajar, kemudian keaktifan dalam organisasi di OSIS waktu itu, dia aktif di pramuka, di kegiatan keagamaan, dan kesederhanaan dalam berpenampilan. Ketekunannya membuahkan hasil.
Ia lulus sebagai siswa terbaik di Madrasah Alia Al-Hidayah. Tekun sekali. Jadi setiap ada pelajaran tidak pernah kayaknya bolos, itu eman bagi dia. Apalagi prestasi itu terlihat saat mulai MTS. Alhamdulillah, saya juga kemudian kurang paham juga kenapa kemudian saya menjadi lulusan yang terbaik di jurusan agama. Dulu ada jurusan IPS dan jurusan agama. Saya ambil jurusan agama. Jujur, saya juga kurang tahu apakah karena ketekunan saya dalam belajar, kemudian apakah juga kemudian bimbingan dari orang tua untuk rajin belajar, rajin ibadah, rajin jamaah, rajin ke masjid, itu yang kemudian mendidik saya sampai hari ini untuk kemudian selalu tidak jauh dari masjid. Selalu tidak jauh dari masjid. Sebuah prestasi yang membanggakan, sekaligus membawa tantangan baru, yaitu impiannya untuk kuliah terhalang oleh biaya. Seingat saya, keinginan untuk kuliah mungkin ada. Tetapi bisa jadi juga mungkin tidak ada karena memang tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Sampai kemudian suatu hari di masjid, mbah, ya nenek, kuliah saja di Tulungagung, nanti sambil kerja buat sapu keset. Sambil kerja buat sapu keset, sampai seperti itu mbah saya. Dan 96 itu ke Tulungagung untuk daftar kuliah. Alhamdulillah lulus tesnya. Kemudian dulu masih ada penataran P4 ya, ada penataran P4. Ada salah satu dosen yang menawari saya memakmurkan masjid, ngopeni masjid, dan nanti bisa bertempat di rumahnya, sehingga kemudian tempat dan kebutuhan makan setiap hari tidak perlu bayar alias gratis. Saya tidak berpikir panjang, langsung saya jawab iya, insya Allah siap. Alhamdulillah. Beliau adalah Bapak Lukman Hakim MPD. Mulai saat itu kemudian saya ikut orang ngenger pada orang tua Bapak Lukman Hakim tadi itu, yaitu Bapak almarhum Bapak Haji Abdul Wahab. Lokasinya ada di Sumberdadi, Sumber Kempol. Jadi kalau dari kampus ya sekitar 1,5 kilo mungkin. Kemudian nanti ngajari anak-anak ngaji, juga kemudian mengajari anak-anak untuk rutinan al-berjanji setiap malam Jumat, berkeliling dari rumah satu ke rumah yang lain di masyarakat sekitar masjid. Niatnya bekerja sambil buat sapu keset, ternyata Allah menakdirkan yang lain, yaitu ngopain masjid. Meskipun kemudian tidak bersinggungan langsung dengan sapu keset dalam artian bekerja dan mendapatkan upah, tetapi saya memaknai bahwa masih juga mungkin ini juga jalan Allah yang masih berkaitan dengan sapu keset. Meskipun kemudian dalam arti yang maknawiyah, sapu keset adalah alat kebersihan, katakan begitu. Sehingga kemudian ikut orang menjaga kebersihan rumah, halaman sekitar. Ngopaini masjid juga menjaga kebersihan masjid, kesucian masjid. Tahun 2000, Budin lulus sebagai wisudawan terbaik dari Setain Tulungagung. Saya lulus S1 kemudian pamit dari rumah Bapak Haji Abdul Wahab. Yang tentu saya tidak akan pernah melupakan jasa besar beliau dalam kehidupan saya. Meskipun dengan terima kasih saya saja tidak cukup, semoga beliau berdua diberikan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amal kebaikannya. Sambil mencari informasi pekerjaan, setelah lulus kuliah, ia tinggal di masjid kampus ini. Ketepatan kemudian mendengar kalau kemudian masjid kampus menerima anggota takmir.
Ya tanpa saya banyak berpikir panjang, sudah saya ikut daftar aja, ikut daftar saja. Dan saya diterima. Mulai saat itu kemudian saya bertempat tinggal di kamar masjid yang selatan. Pernah suatu hari masak nasi, suatu malam habis setelah sholat isya itu perut ini lapar, masak nasi di kompor, ngeliwet lah istilahnya. Mungkin karena capek apa juga gak kerja, mungkin juga karena kelaparan atau apa, sampai kemudian saya tertidur, bangun liwet, nasi liwet tadi itu sudah pereng gosong dengan panji-panjinya. Ya Allah, ya akhirnya nggak jadi makan. Beliau merupakan mahasiswa yang cukup rajin dan menjadi lulusan terbaik di tingkat S1. Nah, interaksi saya dengan beliau berlanjut ketika kita sama-sama diterima sebagai dosen di STAIN Tulungagung waktu itu, dan ketika S3 saya kebetulan satu angkatan dengan beliau di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau orang yang cukup rajin, tekun, dan berkarya untuk kepentingan akademik. Dulu skripsi saya di S1 itu yang membimbing adalah Pak Mujamil Komar. Mungkin karena beliau pembimbing saya dan ingat dengan saya, dan ketepatan saya ada di masjid ketika beliau menyusun jadwal kuliah di semester genap, boleh jadi itu. Dan informasi yang saya dapatkan dari beliau karena kurang dosen. Kemudian saya dipanggil oleh beliau untuk kemudian membantu mengajar di kampus ini. Pak Qutbuddin Aibak itu saya kenal terutama pada saat bimbingan skripsi. Saya kebetulan sebagai pembimbingnya. Saya melihat dia rajin, pinter, dan santun, termasuk juga begitu cepat menyelesaikan skripsinya. Akhirnya saya sarankan untuk segera daftar sebagai dosen sukuan atau dosen luar biasa pada saat itu. Saya cukup mengenal beliau ini sejak awal sekali. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang beliau telah berhasil memperoleh jabatan tertinggi di perguruan tinggi, yaitu sebagai guru besar atau profesor. Tahun 2001, ia melanjutkan kuliah S2 di Unisma dan lulus tahun 2003 sebagai wisudawan terbaik. Tahun 2002, Budin melepas masa lajangnya dan menikah dengan Rina Mardia yang kini dianugerahi 3 orang anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Saya lulus di tes CPNS tahun 2003 ini dengan formasi dosen, yang pada saat 2003 ini istri sedang hamil anak yang pertama. Tak henti mengejar mimpi, Budin melanjutkan studinya ke jenjang doktoral di UIN Sunan Kalijaga dan lulus tahun 2014 dengan hasil yang memuaskan. Dr. Qutbuddin Aibak tidak hanya dikenal sebagai akademisi yang inspiratif, tetapi juga sebagai peneliti yang produktif. Karya-karya ilmiahnya telah dipublikasikan secara nasional maupun internasional. Ora-ora, ya sinau yang ngaji tapi manut mboten nangko mboten cara napa niku bantah mboten. Ya kula nyekolahne madrasah ilmu nyekolah niku niat namung pados ilmu mboten duka Gusti Allah bisa penggawean duka Gusti Allah mboten niat napa-napa. Dengan ketekunan dan dedikasinya yang tak kenal lelah,
tahun 2025, Dr. Qutbuddin Aibak akhirnya mencapai prestasi akademik dengan menyandang jabatan guru besar dalam bidang ilmu fikih kontemporer. Ternyata keterbatasan sarana, keterbatasan ekonomi, keterbatasan apapun itu ternyata semua tidak menghalangi ketekunan, kerajinan, kedisiplinan belajar. Ternyata itu yang mengantarkan anak berhasil, mengantarkan Pak Aibak sampai seperti ini karena faktor itu tadi. Sampai hari ini yang masih sugeng, masih sehat adalah ibu. Bapak sudah dipanggil Allah pada tahun September 2018. Saya selalu berdoa untuk beliau. Saya selalu kirim Fatihah untuk beliau minimal. Yang mungkin saya menjadi anak yang belum pernah bisa membahagiakan beliau. Jadi anak yang belum pernah bisa membahagiakan beliau. Dan tentu saya menjadi seperti ini karena doa-doa beliau. Ya saya jadi profesor. Muga wis tak doakan nang dina muga-muga sing manfaat dunya akhirat, sing barokah, aja lali ibadah. Terima kasih yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Agama Nasaruddin Umar, kepada Rektor dari STAIN, EN, sampai menjadi Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, wabil khusus Rektor yang sekarang Profesor Dr. Haji Abdul Aziz MPDI, seluruh guru-guru saya, para kiai-kiai saya, semua warga kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus kepada kedua orang tua saya, Bapak Ibu mertua saya, wabil khusus istri saya tercinta, dan putra-putri saya. Sekali lagi terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga Allah membalas kebaikan semuanya dengan berlipat ganda dan menjadi amal jariah. Profesor Dr. Qutbuddin Aibak telah membuktikan bahwa dengan tekad baja dan semangat pantang menyerah, ia berhasil menapaki tangga pengetahuan hingga mencapai puncak sebagai profesor, mengubah keterbatasan menjadi kekuatan, dan menjadikan setiap kesulitan di masa lalu sebagai batu pijakan menuju kesuksesan yang menginspirasi generasi. Alhamdulillah, kami niku anakku. Saya semua tekan kau yang kau, menenang kau. Kau niku kalau dulu betul betul ya. Tapi Gusti Allah, setuju Gusti Allah. Alhamdulillah, tapi lagi.